Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 7, untuk menjelaskan materi AI 3. Kami kelompok 7 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Claudia Anastasia Daniel, dengan NIM 2202 4022, Valentino Rexi Arta Sumeru dengan NIM 2202 4017, Shalomita Pasya Sante dengan NIM 2202 4002. Kita masuk pada yang pertama. Di sini ada bagan pengambilan keputusan. Jadi gambar ini merupakan diagram pengambilan keputusan yang dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada reality. Gambar menunjukkan wajah sedih, menunjukkan adanya masalah di dunia nyata yang harus dipecahkan. Kemudian di sini ada simplification and assumption atau simplikasi dan asumsi. Proses penyederhanaan dan membuat asumsi untuk mendefinisikan masalah secara lebih jelas. Kemudian ada panah mengarah ke intelligent phase atau fase intelijen. Yang pertama ada organizational objective. Di sini menentukan tujuan organisasi. Kemudian ada search and scanning procedure. Di sini melakukan pencarian dan pemindaian informasi. Kemudian ada data collection, pengumpulan data yang relevan. Kemudian ada problem identification, identifikasi masalah yang ada. Kemudian ada problem classification. Di sini klasifikasi masalah berdasarkan kategori tertentu. Kemudian di sini ada problem statement. Sini merumuskan pernyataan masalah. Kemudian arah panah menunjuk ke bawah ada design phase. Yang pertama, formulate a model. Di sini merumuskan model untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada set kriteria for choice. Di sini menetapkan kriteria untuk pilihan solusi. Lalu di sini ada search for alternative, mencari alternatif solusi yang mungkin. Yang terakhir di sini ada predict and measure outcomes, atau memprediksi dan mengukur hasil dari setiap alternatif solusi. Kemudian arah panah menuju ke bawah, di sini ada choice phase atau fase pilihan. Yang pertama ada solution to the model. Solution to the model ini memilih solusi untuk model yang telah dibuat. Kemudian ada sensitivity analysis, menganalisis sensitivitas dari solusi yang dipilih. Kemudian ada selection of best alternative. Di sini memilih alternatif terbaik. Kemudian ada plan for implementation atau action, membuat rencana implementasi. Dan yang terakhir ada design of a control system atau merancang sistem kontrol untuk memastikan keberhasilan solusi. Kemudian di sini ada validation of the model. Di sini memvalidasi model yang telah dirumuskan. Kemudian di sini ada verification, testing of proposed solution. Di sini verifikasi dan pengujian solusi yang diusulkan untuk melihat apakah berhasil atau gagal. Kemudian di sini ada sukses dan failure. Solusi yang berhasil digambarkan dengan wajah senyum akan diterapkan, sedangkan kegagalan dengan wajah sedih akan mengarah kembali ke awal untuk proses evaluasi ulang. Jadi kita lihat di sini jika gagal, di sini akan memproses ulang ke fase-fase yang ada. Kita lanjut. Jadi ada 3 fase dalam pengambilan keputusan. Ada intelligent phase, identifikasi masalah.
Design phase, rekonstruksi sebuah model yang merepresentasikan sistem. Choice phase, pemilihan terhadap solusi yang diusulkan untuk model. Jadi kita masuk pada intelligent phase, mengidentifikasi masalah, klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah. Identifikasi masalah. Yang pertama, dimulai dengan identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan. Yang kedua, pada fase ini seseorang berusaha menentukan apakah ada sesuatu masalah, mengidentifikasi gejala-gejalanya, dan menentukan keluasannya dan mengidentifikasikannya secara eksplisit. Kemudian bedakan antara masalah dengan gejala dari suatu masalah. Kemudian di sini ada eksistensi masalah dapat ditentukan dengan memonitor dan menganalisis tingkat produktivitas organisasi. Yang kelima, ukuran produktivitas didasarkan pada data real. Dan yang keenam, kumpulan data dan estimasi terhadap data di masa mendatang merupakan langkah paling sulit di dalam analisis. Di sini ada isu yang muncul dalam pengumpulan estimasi data. Data tidak tersedia. Yang pertama, data tidak tersedia. Yang kedua, pemerolehan data bisa jadi memerlukan biaya yang besar. Data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat. Estimasi data sering subjektif. Data bisa jadi tidak aman. Data penting yang mempengaruhi hasil dapat bersifat kualitatif. Hasil akhir dapat terjadi lebih dari periode yang ditentukan. Diasumsikan data yang akan datang akan sama dengan data historis. Kita lanjut. Jadi di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu menentukan apakah masalah benar-benar ada di mana dan seberapa signifikan dapat dilakukan setelah investigasi awal selesai dilakukan. Poin kunci adalah apakah sistem informasi melaporkan masalah atau hanya melaporkan gejala-gejala dari sebuah masalah? Klasifikasi masalah. Konseptualisasi terhadap suatu masalah dengan dalam rangka menempatkannya dalam suatu kategori yang dapat didefinisikan mengarah pada suatu pendekatan solusi standar. Kemudian pendekatan penting dalam mengklasifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturitas pada masalah tersebut. Kemudian di sini ada strukturitasisasi masalah keputusan. Simon 1977. Yang pertama, masalah tidak terprogram, masalah tidak terstruktur yang belum dikenal sebelumnya dan tidak terjadi lagi. Contohnya, menangani proyek penelitian dan pengembangan yang rumit. Keputusan merger dan akuisisi, memilih suatu pekerjaan, mengevaluasi inisiatif e-commerce. Masalah semi terstruktur berada di antara kedua spektrum tersebut. Masalah dapat menjadi tidak terstruktur ketika pengetahuan atau informasi yang tersedia sangat minim atau tidak ada. Pengembangan pengetahuan mengenai suatu masalah dapat menambah struktur pada masalah tidak terstruktur atau semi terstruktur. Selanjutnya, penguraian atau dekomposisi masalah. Pertama, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi banyak submasalah. Kedua, memecahkan submasalah yang lebih sederhana dapat membantu memecahkan masalah yang kompleks. Tiga, dekomposisi memfasilitasi komunikasi di antara para pengambil keputusan. Selanjutnya, kepemilikan masalah. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, menentukan kepemilikan masalah merupakan hal penting pada fase inteligensi. Yang kedua, sebuah masalah ada dalam
Sebuah organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya dan jika organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Ketiga, kepemilikan masalah tidak ditentukan, maka seseorang tidak melakukan tugasnya atau masalah akan diidentifikasi sebagai masalah orang lain. Keempat, oleh karena itu penting bagi seseorang untuk secara sukarela memiliki atau menugaskan kepada orang lain. Kelima, fase inteligensi berakhir dengan penataan masalah secara formal. Selanjutnya, desain fase. Pemodelan meliputi konseptualisasi masalah dan mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Untuk sebuah model matematika, variabel-variabel diidentifikasi dan kemudian dibentukkan hubungan-hubungan di antara variabel tersebut. Model yang sederhana mengarah pada biaya pengembangan yang lebih rendah, manipulasi yang lebih mudah, dan solusi yang lebih cepat tetapi tidak akurat. Selanjutnya, model yang lebih sederhana biasanya memerlukan sedikit data atau data yang diagregasikan lebih mudah didapatkan. Model memiliki variabel keputusan yang menggambarkan alternatif yang harus dipilih oleh seorang manajer. Contohnya, bagaimana beriklan pada waktu khusus, server web mana yang akan dibeli atau disewa. Contoh yang kedua, bagaimana beriklan pada waktu khusus. Selanjutnya, pengumpulan variabel hasil seperti laba, pendapatan atau penjualan menggambarkan tujuan atau sasaran dari masalah pengambilan keputusan. Variabel atau parameter yang tidak dapat dikontrol sebagai kondisi krisis ekonomi menggambarkan lingkungannya. Proses pemodelan meliputi menentukan hubungan-hubungan di antara berbagai variabel. Selanjutnya, bagaimana memilih sebuah prinsip pilihan. Yang pertama, prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan akseptabel dari sebuah solusi atau kemampuan untuk dapat diterima. Kedua, pada sebuah model prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Memilih sebuah pilihan melibatkan bagaimana membangun sasaran pengambilan keputusan dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Selanjutnya, model normatif. Yang pertama, model di mana alternatif yang dipilih merupakan alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Kedua, untuk menemukan alternatif terbaik, harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang dipilih benar-benar yang terbaik. Yang ketiga disebut juga optimalisasi. Keempat, optimalisasi dapat dicapai salah satu dari ketiga cara berikut. Dapatkan dengan tingkat terbaik dari pencapaian tujuan dari sekumpulan daya yang ditentukan. Contohnya, alternatif mana yang akan memberikan laba maksimum dari investasi senilai 10 juta dolar. Yang kedua, temukan alternatif dengan rasio tertinggi dari pencapaian tujuan dengan biaya atau maksimalkan produktivitas. Contohnya, laba per dolar yang diinvestasikan. Yang ketiga, temukan alternatif dengan biaya paling rendah yang akan memenuhi tingkat yang dapat diterima. Contohnya memilih perangkat keras untuk intranet dengan bandwidth minimum dengan biaya yang paling sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Shalomita Sante dan di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya, model deskriptif. Yang pertama, menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut diyakini.
Yang kedua, umumnya didasarkan secara matematis. Yang ketiga, sangat berguna untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input serta proses yang berbeda-beda. Keempat, analisis deskriptif memeriksa performa sistem untuk sekumpulan alternatif yang telah ditentukan ketimbang untuk semua alternatif. Selanjutnya, tidak ada jaminan sebuah alternatif yang dipilih adalah alternatif yang optimal dalam banyak kasus yang memuaskan. Yang terakhir, metode pemodelan deskriptif paling umum misalnya simulasi. Selanjutnya, mencari atau menghasilkan alternatif. Bagian signifikan dari pembangunan model, menghasilkan alternatif sangat tergantung pada ketersediaan dan biaya informasi dan keahlian yang disyaratkan di area yang menjadi masalah. Pencarian terhadap alternatif terjadi setelah menentukan kriteria untuk mengevaluasi alternatif. Mengukur hasil akhir. Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan. Contoh, laba adalah suatu hasil akhir, maksimalisasi laba adalah suatu tujuan dan keduanya dinyatakan dalam terminologi dolar. Selanjutnya ada choice phase, di mana yang pertama ada fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil satu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk model. Solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Selanjutnya, pendekatan pencarian melibatkan, yang pertama, teknik analitik itu memecahkan suatu formula. Yang kedua, algoritma itu adalah prosedur langkah-langkah. Yang ketiga, heuristik adalah aturan utama dan blind search. Masing-masing alternatif harus dievaluasi. Jika memiliki banyak tujuan, maka semua tujuan harus diuji dan seimbang satu dengan yang lainnya. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan ketangguhan sembarang alternatif yang diberikan. Analisis bagaimana jika digunakan untuk menyelidiki perubahan utama dalam parameter. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.